Akun Twitter Liputan6.com menuliskan status, Kejagung tidak lagi pakai BPK untuk usut kasus korupsi, dinilai tak bersih. Kemudian diunggah tangkapan layar sekaligus tautan berita tentang hal tersebut. Berita tersebut membahas tentang kinerja Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, disorot usai anggotanya yakni Ahsanul Kossasi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan menerima 40 miliar rupiah dari korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Sementara, belakangan Kejaksaan Agung memang tidak lagi melibatkan pihak BPK RI dalam penanganan kasus rasuah, dan lebih memilih Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Namun Kasubdit Penyidikan Korupsi dan TPPU Jampitsus Kejagung Haryoko Ari Prabowo menampik sikap tersebut sebagai bukti ketidakpercayaan Kejagung terhadap BPK RI sebagai lembaga audit. Enggak ada kaitannya, tutur Prabowo kepada Liputan6.com di Kejagung, Rabu, 15 November 2023. Prabowo juga membantah pihaknya menilai BPK RI tidak lagi bersih dalam audit penanganan kasus korupsi. Menurutnya, penghitungan kerugian negara dan kerugian keuangan negara merupakan strategi penyidik. Enggak ada, menilai tidak bersih. Kalau itu kan, menggandeng BPKP, kita lihat itu kan nanti strategi penyidikan. Yang jelaskan sama-sama kerugian negara, jelas dia. Prabowo menyatakan, Kejagung tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI. Kembali dia menegaskan strategi penyidikan turut berperan dalam menentukan lembaga audit untuk menghitung kerugian negara. Kita bermitra dengan baik, Prabowo menandaskan. Kejaksaan Agung, Kejagung, telah melakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka Ahsanul Kossasi selaku anggota 3 Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, RI terkait kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Namun begitu, penyidik belum menemukan uang 40 miliar rupiah yang diterimanya dalam perkara tersebut. Yang 40 miliar rupiah nggak ada, di rumahnya, tutur Kasubdit Penyidikan Korupsi dan TPPU Jampitsus Haryoko Ari Prabowo kepada Liputan6.com, Rabu, 15 November 2023. Menurut Prabowo, pihaknya masih menelusuri keberadaan 40 miliar rupiah yang diterima Ahsanul Kossasi lewat pemeriksaan sejumlah saksi lain. Termasuk kemungkinan keterlibatan anggota BPK lainnya. Pokoknya kita tunggu alat buktinya, kepada siapa alat bukti itu. Nanti kemana dan bagaimana kita kaji, jelas Prabowo. Penggeledahan dan penyitaan aset tersangka Ahsanul Kossasi dilakukan pada Jumat, 3 November 2023 di kediaman pribadi Jalan Inpres nomor 6 ART, RW 007003, Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut petugas menyita surat-surat berharga serta banyak uang tunai bermata uang asing. Netizen pun turut berkomentar atas unggahan status tersebut. Seperti akun Mustafik_Zan, membalas, dari dulu BPK itu lembaga bermasalah. Senada dengan penilaian netizen tersebut, akun Twitter Detikcom menuliskan status, KPK geledah ruang kerja anggota BPK Pius Lustri Lanang. Penggeledahan dilakukan usai ruangan Pius disegel KPK. Berita tersebut membahas KPK menggeledah ruang kerja anggota BPK, Pius Lustri Lanang. Penggeledahan dilakukan usai ruangan Pius disegel KPK. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan penyegelan itu berkaitan dengan OTT yang berujung PJ Bupati Sorong Yan Piat Moso menjadi tersangka. Saya pastikan penyegelan ruangan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan atau janji yang dilakukan oknum BPK yang sudah dilakukan penangkapan dan penahanan hari ini, kata Firly. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.